Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang operator dan ekspresi. Oke, yang pertama, operator. Apakah itu operator? Operator itu bagian dari kode yang digunakan untuk melakukan sebuah operasi ya terhadap bagian kode lain yang menyimpan data, misalnya seperti variabel, fungsi, properti. Nah, operator itu merupakan simbol untuk melakukan kegiatan tertentu. Oke. Kemudian ada ekspresi. Ekspresi itu bagian dari kumpulan ya, bagian dari kode untuk yang menyimpan nilai dan dioperasikan melalui operator yang menghasilkan sebuah nilai yang baru. Kemudian ada jenis-jenis operator. Apa saja jenisnya? Yang pertama adalah operator pengalokasian. Yang kedua, operator matematika. Yang ketiga, operator perbandingan. Yang keempat, operator logika. Dan yang kelima, operator penggabungan ya. Ini yang umum digunakan. Yang pertama, operator pengalokasian ya, yaitu operator yang akan membuat objek di bagian sebelah kiri itu akan menerima nilai tertentu dari sebelah kanannya ya. Contohnya, misalnya di sini ada pengalokasian atau pendeskripsian sebuah variabel di mana dim umur as integer sama dengan 25. Nah, ini artinya nilai 25 ini akan dialokasikan ke dalam variabel yang namanya umur, yaitu menggunakan operator sama dengan. Jadi sebelah kanan 25 itu adalah nilainya, kemudian di sebelah kiri yang akan menerima nilai. Kemudian ada operator matematika. Nah, operator matematika ini berfungsi untuk melakukan perhitungan ya. Ada operator dengan tanda plus itu untuk penambahan, kemudian untuk strip untuk pengurangan, ada garis miring untuk pembagian, kemudian asterisk itu untuk perkalian, dan tanda pangkat gitu ya untuk pemangkatan, kemudian mod untuk sisa pembagian. Contohnya, contoh penggunaannya misalnya textbox 3.text sama dengan textbox 1.text dikurang textbox 2.text. Misalnya seperti ini. Nilai yang ada di textbox 1 dikurangi dengan nilai yang ada di textbox 2, kemudian akan disimpan atau dialokasikan ke textbox 3. Nah, bisa juga seperti ini penulisannya ya. Ya, kalau yang untuk yang cara yang pertama itu tidak bisa digunakan untuk plus karena akan dianggap sebagai operator penggabungan. Maka untuk tanda plus itu menggunakan seperti ini caranya. Textbox 3.text ya sama dengan value ya, dalam kurung textbox 1.text ditambah value textbox 2.text supaya tidak terjadi penggabungan ya, penggabungan nilai yang ada di textbook tersebut ya, maka harus dipisahkan, ada value-nya, val gitu ya. Kemudian kalau misalnya contoh lain dengan tanda kurang seperti itu, ada tanda kali ya untuk di perkalian menggunakan asterisk, kemudian kalau misalnya untuk pembagian menggunakan garis miring. Oke, selanjutnya ada operator perbandingan. Nah, operator perbandingan ini untuk membandingkan dua atau lebih operan dengan mengembalikan nilai benar atau salah ya. Ini ada sama dengan, kemudian ada tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan ya. Contohnya misalnya ini ada sintaks atau kode program if textbox 1.text lebih besar atau sama dengan 17 dan jika nilai yang ada di textbox 1 itu lebih besar atau sama dengan 17, maka nanti textbox 2.text sama dengan dewasa. Nah, textbox 2.text sama dengan dewasa ini pengalokasian ya. Artinya nilai dewasa itu akan dimasukkan ke dalam textbox 2. Itu contohnya. Else ya, selain itu
textbook 2 misalnya diisi dengan nilai anak-anak and if. Nah itu ya, lebih besar atau sama dengan, itu salah satu contohnya. Kemudian ada operator logikal. Nah, operator logikal ini membandingkan dua kondisi di mana hasilnya berupa nilai boolean, ya, true atau false, ya. Kalau n itu keduanya harus bernilai benar. Kalau or, minimal salah satu harus bernilai benar, ya, atau true. Kemudian XOR, benar jika ada salah satu true, ya, dan hanya boleh satu statement saja yang benar. Kemudian not akan membalikkan nilai statement. Kemudian ada operator penggabungan. Nah, operator yang menggabungkan dua atau lebih string atau teks, ya, yang tipe datanya string. Jadi dia ada dua, ada tanda plus dan tanda dan. Contohnya misalnya textbook 1.text ditambah textbook 2.text, gitu ya. Kemudian artinya nilai yang ada di textbook 1 digabungkan dengan nilai yang ada di textbook 2. Kemudian textbook 1 menggunakan tanda dan, ya, ini. Kalau yang kedua itu contohnya menggunakan tanda dan. Ini biasanya misalnya contoh ketika kita buat kotak pesan, misalnya di textbook 1 Anda memasukkan nama depan, di textbook 2 memasukkan nama belakang, maka digabungkan nanti hasilnya nama depan dan belakangnya nanti digabungkan, ya, seperti itu. Oke, itulah contoh dari beberapa operator, ya. Semoga Anda paham dan semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.